Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 10 akan membahas chapter 17 tentang menjadi pemimpin yang efektif. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Harista Syafira Aziza dengan NPM 178 dan teman saya Miranda Sitorus dengan NPM 012 dan Silke Syahidah dengan NPM 124. Pada chapter ini kita akan banyak membahas tentang pemimpin dan kepemimpinan. Untuk itu kita perlu mengetahui apa definisi pemimpin dan kepemimpinan dan juga apa sih perbedaan pemimpin dan manajer. Langsung saja ke materi yang pertama, definisi antara pemimpin dan kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Miranda Sitorus. Kepada Miranda dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin, menurut Suradinata, menyatakan bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mempengaruhi pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Meskipun kepemimpinan adalah keterampilan yang melekat pada orang yang memimpin, itu tergantung pada sejumlah faktor internal dan eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maaf Silka, belum on mic. Oke. Oke, baik. Terkait perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin dan manajer memiliki peran yang berbeda. Masing-masing memiliki orientasi, pendekatan, dan tanggung jawab yang berbeda. Manajer itu tugasnya lebih menjalankan proses manajemen POAC. Jadi, fokus utamanya di aspek tugas, target, dan administratif. Kekuasaan dan otoritas manajerial didasarkan pada posisi hierarkis dalam organisasi. Kalau pemimpin itu lebih berfokus pada arah visi, inspirasi ke manusia. Pemimpin mampu mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin lebih berani mengambil resiko, karismatik, kreatif, peka terhadap lingkungan. Jadi, sebenarnya beberapa manajer bisa juga menjadi pemimpin, sedangkan beberapa lainnya ada juga yang cenderung hanya menggunakan kekuasaan formal tanpa terlibat kuat dengan orang-orang di sekitar mereka. Oleh karena itu, peran pemimpin dan manajer bisa saling berkaitan, tapi yang pasti tidak semua manajer secara otomatis memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, teori-teori awal kepemimpinan yang ada teori sifat kepemimpinan dan teori perilaku kepemimpinan. Teori sifat itu dalam buku Peter Gennard House yang berjudul Leadership, dia mengutip pendapat dari Lussier dan Achua tentang teori sifat, di mana teori ini beranggapan bahwa manusia secara alamiah terlahir dengan sifat-sifat bawaan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi dan peneliti itu percaya bahwa ada karakteristik yang membedakan antara pemimpin dan non-pemimpin. Karakteristik itu ada fisik, penampilan, terus latar belakang sosial, kelancaran berbicara, dan kemampuan bersosial. Tapi pada akhirnya peneliti menyadari bahwa teori sifat ini tidak dapat menjadi acuan karena manusia sangat beragam dan kompleks. Teori ini juga mengesampingkan interaksi antara pemimpin dengan anggotanya, padahal itu adalah faktor yang sangat penting dalam kepemimpinan. Yang kedua itu ada teori perilaku. Teori perilaku ini hadir karena ketidakkonsistenan teori sifat dalam pembuktiannya, sehingga mengarahkan peneliti terhadap apa yang seharusnya dilakukan pemimpin dan bukan apa yang pemimpin miliki secara inheren atau yang sifat-sifat yang pemimpin punya dari lahir gitu. Oke, next slide.
Nah, ada 8 sifat terkait kepemimpinan. Yang pertama itu penggerak atau drive. Jadi pemimpin itu menunjukkan usaha tingkat tinggi dan seolah tidak pernah lelah gitu. Kalau kata kita sekarang sih ambis dan banyak menunjukkan inisiatif. Yang kedua itu hasrat untuk pemimpin, hasrat untuk memimpin. Jadi pemimpin itu harus memiliki hasrat untuk mempengaruhi dan memimpin. Ini juga berarti pemimpin itu mau menerima tanggung jawab. Nah, yang ketiga itu ada kejujuran dan integritas. Pemimpin harus membangun hubungan yang jujur dan tidak berkhianat kepada anggotanya. Nah, itu bisa diwujudkan dengan cara menjaga konsistensi antara ucapan dan perbuatannya. Yang keempat itu ada kepercayaan diri. Jadi pemimpin itu harus percaya diri dalam mengambil keputusan, nggak boleh ragu-ragu, karena kalau misalnya dia ragu-ragu sama keputusan dia sendiri, anggotanya juga bisa lebih meragukan dia gitu. Nah, yang kelima itu ada kecerdasan. Jadi, pemimpin yang baik itu harusnya cerdas karena agar dapat mengumpulkan, menyatukan, dan menafsirkan banyak informasi, serta menciptakan misi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam, itu ada pengetahuan relevan tentang pekerjaan. Jadi, pemimpin itu harus mempunyai pengetahuan tingkat tinggi tentang perusahaannya, industri, dan masalah teknis di perusahaan tersebut untuk dapat membuat keputusan terbaik secara objektif gitu. Nah, yang ketujuh itu ekstraversi. Jadi pemimpin biasanya itu tuh energik dan penuh semangat, suka bergaul, tapi juga tetap tegas. Dan pemimpin itu jarang sekali menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, yang terakhir tuh kedelapan, rawan terhadap rasa bersalah. Jadi dengan rawan terhadap rasa bersalah, pemimpin itu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Baik, selanjutnya kita akan bahas teori-teori kontingensi tentang kepemimpinan, di mana di sini memiliki 3 jenis, yaitu 1. Model Fiedler, 2. Teori kepemimpinan Hersey and Blanchard, dan 3. Teori jalur tujuan. Yang pertama ada model Fiedler. Model kontingensi Fiedler menjelaskan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan, banyaknya kendali, serta pengaruh terhadap situasi itu. Lalu yang kedua adalah teori kepemimpinan situasional Hersey and Blanchard. Model ini disebut teori kepemimpinan situasional, yaitu teori kontingensi yang berfokus pada kesiapan pengikutnya. Lalu yang ketiga ada teori jalur tujuan. Teori jalur tujuan menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya mencapai tujuan dan mengarahkan atau memberikan dukungan sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa tujuan mereka sejalan dengan tujuan kelompok atau organisasi. Harus mengidentifikasi 4 perilaku kepemimpinan. Pertama ada support leader, yaitu pemimpin yang mendukung. Pemimpin yang menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan pengikutnya dan bersifat ramah. Lalu ada pemimpin yang mengarahkan atau directive leader. Pemimpin memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan dari mereka, jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan, serta memberikan bimbingan arahan secara spesifik. Lalu ada participate leader atau pemimpin yang partisipatif. Pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan anggota kelompok dan menggunakan saran-saran dan ide mereka sebelum mengambil keputusan. Lalu yang terakhir ada pemimpin yang berorientasi prestasi atau achievement oriented leader, yaitu pemimpin menetapkan sekumpulan tujuan yang menentang dan mengharapkan pengikutnya untuk berprestasi semaksimal mungkin. Selanjutnya, Oke, selanjutnya yaitu pandangan kontemporer tentang kepemimpinan. Ada 4 teori pertukaran pemimpin anggota, kepemimpinan karismatik visioner, kepemimpinan transformasi transaksi, dan kepemimpinan tim. Yang pertama yaitu
Teori pertukaran pemimpin anggota. Maksud dari teori ini bahwa seorang pemimpin secara implisit atau diam-diam itu mengkategorikan pengikutnya, ada yang sebagai orang dalam dan orang luar. Sederhananya, dia membeda-bedakan perlakuan terhadap bawahannya. Nah, hubungan seperti ini justru memberikan impact yang bagus, seperti stabil, menghasilkan komitmen organisasi, peningkatan kinerja. Jadi tidak mengherankan sebab pemimpin lebih banyak menginvestasikan tenaganya ke orang-orang yang dia anggap bisa memberikan yang terbaik untuk organisasi. Yang kedua yaitu kepemimpinan transformasi transaksi. Maksudnya, dia lebih mengutamakan hubungan pertukaran sosial dengan memberi motivasi dan penghargaan atas produktivitasnya. Kalau kepemimpinan transformasi itu hasil pengembangan dari kepemimpinan transaksi. Sebab tipe transformasi lebih menginspirasi dan perhatian ke bawahannya. Keunggulannya dia lebih efektif dan impact kepada karyawannya yaitu produktivitas meningkat, kepuasan, kreativitas, pencapaian tujuan. Yang ketiga, kepemimpinan karismatik visioner. Karismatik yaitu pemimpin yang antusias, percaya diri, dan tindakannya dapat memengaruhi orang untuk berperilaku secara tertentu. Karakteristik karismatik yaitu punya perilaku yang luar biasa berkualitas, memiliki dan memaknai visi, berani mengambil resiko untuk mencapai visi, peka terhadap lingkungan dan karyawan. Kepemimpinan visioner yaitu pemimpin yang mampu menciptakan visi masa depan yang realistis, dapat dipercaya, dan menarik, sehingga bisa memperbaiki situasi. Yang keempat, ada kepemimpinan tim. Peranan kepemimpinan tim ini sangat penting karena sudah banyak perusahaan yang menerapkan kerja tim. Tantangannya bagi ketua tim yaitu mereka harus mempelajari berbagai keterampilan seperti strategi membagi informasi dengan benar, mampu mempercayai orang lain untuk suatu wewenang, dan dapat memahami kapan harus ikut intervensi atau ikut campur di dalam tim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi yang terakhir itu ada isu-isu kepemimpinan pada abad ke-20. Yang pertama itu ada mengelola kekuasaan. Setiap pemimpin memiliki kekuasaan, tapi dari mana sih kekuasaan tersebut berasal? Nah, jadi ada 5 sumber kekuasaan pemimpin. Yang pertama itu ada kekuasaan sah. Jadi kekuasaan sah itu adalah kekuasaan yang didapatkan akibat posisinya gitu. Nah, kekuasaan sah ini cakupannya lebih luas daripada kekuasaan paksaan dan kekuasaan imbalan. Yang kedua, itu ada kekuasaan paksaan. Jadi, kekuasaan paksaan ini adalah kekuasaan untuk menghukum atau mengendalikan. Jadi, kayak kekuasaan untuk menunda atau menurunkan pangkat seseorang gitu. Nah, yang ketiga ada kekuasaan imbalan, yaitu adalah kekuasaan untuk memberikan imbalan yang positif seperti pujian atau hadiah-hadiah lainnya, tapi bukan dalam bentuk sogokan gitu. Nah, terus juga ada kekuasaan ahli. Jadi kekuasaan ahli ini adalah kekuasaan yang didapat dari keahlian seseorang gitu. Jadi ketika dia mempunyai suatu keahlian di bidang tertentu, maka kekuasaan ahli dia juga bertambah. Nah, yang terakhir ada kekuasaan rujukan. Jadi kekuasaan rujukan ini timbul karena perasaan kagum orang lain. Jadi misalnya ketika kita kagum sama atasan kita, nah atasan kita itu bisa menggunakan kekuasaan rujukan kepada kita karena kita pasti pengen untuk menyenangkan hati atasan kita gitu. Next slide. Oke, yang kedua ada mengembangkan rasa percaya. Jadi di era sekarang ini sangat penting bagi pemimpin untuk membangun kredibilitas dan rasa percaya dari karyawannya. Kredibilitas adalah sebuah kualitas, kapabilitas, serta kekuatan untuk memunculkan sebuah keyakinan. Kredibilitas dinilai dari kejujuran, kompetensi, dan kemampuan menginspirasi seseorang. Dan rasa percaya itu didefinisikan sebagai keyakinan dalam integritas,
karakter, dan kemampuan memimpin. Ada 5 dimensi dari rasa percaya. Yang pertama itu ada integritas, yaitu kejujuran. Kompetensi adalah kemampuan. Terus yang ketiga konsistensi, berarti dia bisa diandalkan. Yang keempat loyalitas, itu dia melindungi rekan-rekannya gitu. Terus yang kelima ada keterbukaan, yaitu berbagi ide dan informasi. Next, please. Terus ada juga memberdayakan karyawan. Jadi pemberdayaan karyawan ini meningkatkan keleluasaan karyawan dalam mengambil keputusan. Zaman sekarang ini banyak karyawan yang menetapkan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka secara langsung gitu, seperti mengatur anggaran, terus mengatur jadwal jam kerja, terus mengendalikan persediaan barang, mengatasi masalah kualitas, dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dulunya itu dianggap sebagai tugas manajer. Nah, hal-hal ini tuh dilakukan karena perusahaan itu membutuhkan keputusan yang tepat dan hanya bisa diambil oleh orang-orang yang ngerti kan, yang tahu tentang permasalahan di perusahaan tersebut. Nah, ada juga yang terakhir itu ada memimpin di berbagai budaya. Jadi pemimpin yang baik itu akan mengatur gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, budaya nasional merupakan variabel situasi terpenting dalam menentukan gaya yang paling efektif. Karena pastinya di tiap daerah itu berbeda kan. Nah, contohnya di Asia sendiri, eh, orang Asia itu cenderung menyukai pemimpin yang dapat mengambil keputusan dengan baik, dapat berkomunikasi dengan efektif, dan mendukung karyawannya. Oke, sekian. Jadi sekian presentasi dari kami. Kami harapkan presentasi ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.